Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you teman-teman udah mau join, udah mau bergabung di kelas malam ini. Ini kelas terakhir yang aku buat sebelum Lebaran ya. Karena nanti setelah Lebaran kita ada beberapa kelas lagi. Dan kayaknya terakhir 2 kelas lagi sebelum Lebaran. Sorry, setelah Lebaran 2 kelas lagi. Oke. em, Karena aku belum buka ya, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di kelas ini. Kita akan belajar banyak tentang how to organize scholarship essay gitu ya. Jadi kita akan belajar di malam ini tentang bagaimana sih nyusun essay beasiswa gitu ya. Nah, kenapa pentingnya menulis essay beasiswa? Karena beberapa beasiswa gitu ya, beasiswa gede itu rata-rata memang mereka di dokumennya mensyaratkan untuk upload essay gitu ya. Bahkan bagi saya sendiri untuk essay beasiswa ini lebih prioritas dibandingkan dengan prestasi gitu ya. Karena esai ini banyak menentukan teman-teman gitu ya. Karena di esai juga kita bakal menggambarkan diri kita dari masa lalu, masa sekarang sampai masa depan. Nah, nanti bagaimana sih tentang untuk menulis esai beasiswa gitu ya. Nanti kita akan belajar di malam ini. Oke. Nah, em, ini kelas terakhir ya sebelum Lebaran gitu ya di kelas esai beasiswa ini gitu. Nah, kita akan belajar banyak dan sebelumnya mungkin teman-teman ada yang tertarik tentang beasiswa KIP, terus beasiswa unggulan, terus beasiswa BIP itu udah saya adain kelasnya. Mungkin teman-teman bisa kepoin di sorotan Instagram saya tentang beasiswa-beasiswa yang udah saya buka ini gitu. Nah, Em, di sorotannya itu di Instagram di monthly kelas gitu ya teman-teman. Nah nanti setelah Lebaran saya udah em, berencana buat buka kelas lagi, kelas beasiswa BPI sama kelas esai ya, esai atau karya tulis gitu. Tapi ini fokusnya ke lomba, bukan ke beasiswa gitu ya untuk esai dan karya tulisnya. Karena di bulan Februari aku buka kelas tentang publikasi juga ada. Jadi nggak hanya tentang beasiswa tapi juga berhubungan dengan akademik gitu. Oke. Nah, saya pengen ngedoktrin teman-teman terlebih dahulu gitu ya. Yang namanya esai beasiswa itu gampang sebenarnya kalau kita ngerti cara mainnya, cara nulisnya gitu ya. Dan esai beasiswa ini memang butuh waktu buat menulisnya gitu ya. Karena kalau kita nulis itu kan kadang kita stuck gitu, namanya writing block. Nah, apa aja sih yang kita tulis, apa aja yang kita gambarkan dari diri kita di esai beasiswa ini. Nah, malam ini kita akan bahas itu semua. Yang penting teman-teman selalu anggap esai beasiswa itu gampang gitu ya. Karena kalau kalian udah ke doktrin kalau sulit ya nanti takutnya bakal stuck ketika setiap menulis esai beasiswa. Nah, kalau kita googling ya, kalau kita belajar dari internet, kalau dulu secara pribadi kalau saya dulu tahun 2018 apply pertama kali beasiswa unggulan itu juga ketika belajar esainya belajarnya otodidak lewat googling, lewat YouTube, nanya ke Awardi dan lain sebagainya. Nah, di malam hari ini saya highlight gitu ya, saya rangkumin tata cara membuat esai beasiswa. Ini pengalaman saya pribadi sebagai Awardi beasiswa unggulan dalam negeri dan beasiswa pendidikan Indonesia di luar negeri. Oke, nah kalau secara versi saya gitu ya, ngerujuk bagaimana sih cara menulis esai beasiswa gitu ya. Nah, maka kita perhatiin key point ini ya, tema, personal, dan penulisan gitu. Nah, teman-teman harus perhatiin ketika kita daftar beasiswa gitu ya, maka kita harus tahu dulu setiap beasiswa itu punya karakteristik tersendiri. Nah, karena setiap beasiswa itu punya value yang diminta, punya target awardee yang diminta seperti apa. Maka kita sesuaikan diri kita dengan karakter yang mereka inginkan gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa juga melihat kalau kalian daftar beasiswa A, beasiswa B, C, D, E sampai Z gitu ya. Nah, teman-teman lihat yang mana paling cocok dengan karakter teman-teman gitu ya. Karena ada beberapa beasiswa yang fokusnya mungkin ke leadership gitu.
ada fokusnya ke kontribusi, ada fokusnya ke prestasi. Maka ketika kita tahu setiap beasiswa itu punya karakternya seperti apa, maka ketika kita nulis esai ya, juga kita hubungkan dengan karakter yang diminta dari beasiswa tersebut gitu ya. Nah, lalu kalau berhubungan dengan personality, kita akan menggambarkan baik diri kita di masa lalu gitu ya, di masa sekarang dan di masa depan yang akan datang gitu ya. Nah, karena ini penting. Biasanya dominasi yang kita jelaskan nanti di esai beasiswa itu adalah di masa depan gitu lah. Future-nya kita pengen ngapain, kontribusinya kita setelah dapat beasiswa, kamu bakal seperti apa yang kamu lakukan, apa yang kamu bagikan, apa yang kamu berikan. Nah, itu biasanya juga ditanyain gitu ya di esai beasiswa. Nanti dikonfirmasi ulang ketika wawancara gitu. Nah, past sama present ini adalah menggambarkan keterlibatan atau keterkaitan atau relevansi teman-teman di masa depan gitu. Jadi kita harus juga bisa ngabarin diri kita di masa lalu, di masa sekarang dan di masa depan. Ada nggak hubungannya gitu ya. Nanti karena apa ya, ketika kita nulis esai beasiswa, pastinya kan ketika para panitia itu bakal menilai diri kita nih, udah cocok belum, udah sesuai belum dengan yang mereka inginkan. Baik karakter dari pendaftar tersebut gitu ya. Nanti kita bakal dilihat tuh, oh dia dulu udah pernah ngapain aja, oh sekarang dia sedang ngerjain apa gitu, oh nanti dia punya planning yang bagus apa enggak gitu. Nah itu nanti bakal dilihat semuanya. Nah lalu terakhir ada di penulisan. Nah di penulisan ini di kerangkanya itu sebenarnya cuma sederhana sih, pembuka ya, bagian isi atau konten atau kontribusi, dan terakhir cuma penutup. Sebenarnya nulis beasiswa gampangnya cuma 3 ini sih teman-teman, 1, 2, 3. Tapi gitu ya, kadang kita bingung bagaimana sih nulis pembuka yang baik gitu ya. Bagaimana menulis bagian intinya gitu ya atau kontennya, dan terakhir bagaimana menulis penutupnya. Nah, ketiga hal ini kita akan bahas di malam ini gitu ya, teman-teman. Oke, ini juga berhubungan dengan suatu hal ketika menulis esai beasiswa, karena ada beberapa poin yang mungkin teman-teman harus ketahui dan harus hindari juga ketika menulis esai beasiswa. 3 hal ini penting ya teman-teman, dan ini berkaitan dengan apa yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Terlalu biografi ya, dia terlalu banyak menceritakan tentang dirinya sendiri gitu, tapi tidak berkaitan dengan suatu konteks yang berkaitan atau berhubungan dengan beasiswa gitu. Intinya terlalu biografi dan kok lebih banyak cerita tentang dirinya, tidak ada tentang isu ataupun masa depan dan lain sebagainya. Terus tidak sesuai dengan karakteristik ini pasti ya. Dimintanya tentang esai kontribusi, kok malah ditulisnya yang ditulis malah berhubungan dengan masa lalunya semua, tidak ada karakteristik dan kontribusi yang dia telah lakuin apa gitu. Terus visi dan misi ini juga harus jelas gitu ya. Ini biasanya di bagian future-nya. Nanti bakal dilihat kayak teman-teman ini secara prinsip gitu ya, secara karir, secara masa depan itu udah jelas apa belum gitu. Nah, karena hal ini penting gitu ya teman-teman, maka sebelum teman-teman menulis gitu ya, teman-teman pikirkan ini, background, targeted unit atau country, future plan. Ya, ini karena penting ya, berhubungan dengan 3 poin yang saya jabarkan sebelumnya gitu teman-teman, terutama di bagian background. Nah teman-teman harus lihat latar belakang akademik atau profesional teman-teman sekalian. Misal kalian dulu jurusannya S1, let's say kalian pendidikan, terus kalian S2-nya pengen ambil jurusannya misal bisnis gitu ya. Ini relate nggak dari pendidikan ke bisnis gitu ya. Nah nanti teman-teman kalau pengen maksain lintas jurusan, nanti ada trik-triknya sendiri dan ada pola-pola tersendiri yang kalian harus tulis seperti apa. Nanti berkaitan dengan akademik atau profesional gitu ya. Lalu juga problematika yang berhubungan dengan bidang yang teman-teman sedang tekuni. Nah nanti ini biasanya berhubungan sama isu terkini sih gitu. Nah lalu karir di masa lalu dan sekarang, atau yang penting kalian kalau udah kerja gitu ya, misal lulus S1 nih, udah kerja. Nah ini juga teman-teman harus perhatiin ketika menulis esai beasiswa gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa memahami dengan baik karir yang kalian tempuh gitu ya, yang sedang teman-teman jalani itu nanti berkaitan nggak dengan target kalian ketika S2 ataupun S3 gitu ya. Nah, ini juga penting buat target uni atau country kalau teman-teman ini tujuannya ke luar negeri gitu ya. Nah, nanti kalian juga bakal
membahas kenapa sih memilih kampus tersebut gitu ya. Apa sih keunggulan kampus tersebut atau jurusannya? Kenapa mau studi lanjut di sana gitu. Karena kenapa? Jadi poin-poin ini yang teman-teman harus perhatiin ketika nulis esai beasiswa biasanya bakal dikonfirmasi ketika wawancara gitu ya. Karena dulu saya juga pernah diwawancara kayak kenapa sih kamu memilih universitas tersebut gitu ya. Kenapa sih harus ke luar negeri? Misal contoh kalau kalian ke luar negeri gitu ya. Apa yang menjadi landasan kamu memilih jurusan tersebut gitu dibanding jurusan yang lain gitu ya. Padahal misal contoh nih let's say kenapa kamu milih di Australia? Padahal di Indonesia juga ada nih jurusan yang kamu sedang tekuni yaitu teknik sipil gitu. Nanti itu ada pola-pola tersendiri bagaimana cara jawabnya gitu ya teman-teman. Nanti hal itu lebih gampangnya ketika kalian udah nulis duluan di esai gitu ya. Nanti saya bakal spill contoh yang pernah saya tulis untuk esai beasiswa. Nah, lalu ini future plan ini penting banget gitu ya teman-teman. Kalian harus bisa membuat milestone kalian, rencana jangka pendek hingga jangka panjang kalian. Pengen ngapain aja setelah lulus gitu ya. Terus rencana kontribusi kalian. Nah, biasanya ini beberapa beasiswa yang menjadi poin utama ya atau highlightnya dari esai tersebut gitu ya. Biasanya nanti kita bahas satu problematika, nanti kita akan bagaimana cara menguraikannya, bagaimana cara meminimalisir dari permasalahan tersebut gitu ya. Nanti ini juga berkaitan kalau kalian misal mau rencana kolaborasi atau menciptakan suatu hal gitu ya. Atau kalian mau bangun startup gitu atau bangun kegiatan volunteer dan lain sebagainya gitu. Nah, ini teman-teman harus perhatiin semuanya ya. Jadi kata kuncinya adalah berpikir dulu sebelum nulis. Biasanya lamanya di sini gitu. Nah, lalu teman-teman kita masuk ke sini. Ini adalah bagian-bagian yang ketika menulis esai beasiswa, how to write an essay gitu ya. Nah, ini sebenarnya bukan dari pihak penyelenggara beasiswa ya, kayak harus hook dulu introduction, related issue, reason sampai closing ini. Tapi ini lebih ke versi saya sendiri ya, versi saya. Nah, ini versi yang saya ajarkan ke teman-teman dari tahun-tahun sebelumnya juga gitu ya. Bagaimana sih cara menulis esai beasiswa? Karena kalau kalian lihat di buku panduan setiap beasiswa tersebut, ketika menulis esai beasiswa itu tidak ada paragraf pertamanya apa, paragraf kedua sampai paragraf terakhir itu apa, nggak ada. Tapi biasanya di buku panduan beasiswa cuman hanya meminta let's say kayak maksimal gitu ya, maksimal 3.000 kata gitu. Atau maksimal 2 halaman. Nah, biasanya cuma kayak gini aja gitu. Nah, tapi nggak diminta kayak paragraf pertama harus hook opening dulu gitu, harus introduction dulu atau harus ngejelasin reason kalian dulu dan lain sebagainya itu nggak ada. Nah, tapi ini gitu ya, sekali lagi saya jelaskan, saya sampaikan bahwa ini adalah versi saya ketika nulis esai beasiswa gitu. Dan ini yang saya ajarkan juga dari tahun sebelumnya juga gitu ya. Dan beberapa teman-teman yang menggunakan pola ini alhamdulillah ada yang juga lolos gitu. Nanti saya jabarkan secara detailnya. Oke. Kita masuk di sini di bagian structure untuk esai beasiswa gitu. Nah, pertama gitu ya, hook atau opening. Nah, biasanya gitu ya, saya suka nulis itu baik lomba gitu ya atau beasiswa gitu ya. Kalimat pertama, saya itu tidak menjelaskan diri saya pribadi, tapi langsung ke poin utamanya. Biasanya kalau nggak data statistik atau personal stories atau quotes gitu ya. Nanti saya berikan contohnya seperti apa. Lalu di sini ada bagian introduction di paragraf-paragraf selanjutnya. Nah, introduction di sini usahakan itu di luar personal information kayak kalian lahir kapan gitu ya, orang tua gitu, asal ini usahakan dihindari menulis bagian seperti ini. Karena kenapa? Bagian-bagian ini atau data pribadi ini sebenarnya kan udah ada di form pendaftaran beasiswa. Jadi teman-teman nggak usah nulis lagi bagian kayak kapan sih kalian lahir, kalian asalnya dari mana gitu ya, kota apa gitu, orang tua kalian siapa, itu sebenarnya nggak usah ditulis lagi gitu ya di bagian introduction atau bagian memperkenalkan diri gitu. Nanti ada contoh yang saya berikan bagaimana dulu saya menulis bagian personal information ini gitu. Next. Nah, ini related issue gitu ya. Jadi biasanya ketika saya mentoring untuk esai beasiswa, ada beberapa anak yang saya minta untuk
kamu cari deh hot issue ataupun suatu hal yang berkaitan dengan problematika yang ada di bidangmu yang sesuai dengan jurusanmu, intinya gitu. Karena kenapa? Karena mereka bakal melihat dari isu yang kalian angkat ini, nanti kalian bakal mengovercome atau menyelesaikannya atau menguraikannya nanti di bagian future karir kalian gitu ya. Nanti ini berkaitan dengan past, present, sama future. Makanya related issue itu penting banget. Usahakan at least satu aja gitu ya, nggak usah terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak, biasanya kalian bakal bingung ketika ngejelasin bagian rencana kontribusi gitu ya. Nah, ini penting buat teman-teman ketika kalian mengambil jurusan biasanya ya. Nah, dan ini juga banyak yang di luar konteks. Dulu saya pernah bimbingin, misal dia jurusannya pendidikan, tapi yang dia bahas malah isunya kesehatan, kayak isu COVID-19 pada saat itu gitu. Jadi kan nggak relate ketika ngejelasin masalah kesehatan, tapi kok kamu ngambilnya jurusannya pendidikan gitu. Nah, itu hal-hal seperti ini yang berkaitan juga ya ketika menulis esai beasiswa. Lalu, ini adalah bagian reason gitu ya. Kenapa sih kamu pengen ngambil studi lanjut atau kuliah lagi gitu ya? Nah, biasanya ini concern banget bagi teman-teman yang S2 gitu ya, atau S3 gitu. Tapi biasanya kalau teman-teman S1 itu nggak terlalu ditanyain kenapa pengen kuliah gitu. Ya. Biasanya cuma ditanyain kenapa sih milih kampus tersebut, kenapa sih milih jurusan tersebut gitu. Nah, itu berhubungan sama future planning kalian di masa depan. Nah, dan ini penting ya buat teman-teman yang S2 dan S3, yang lagi ngincar S2 dan S3 gitu ya. Ini bakal ditanyain terus ketika kalian daftar beasiswa. Kenapa pengen lanjut kuliah? Nah, makanya teman-teman harus perhatiin ketika nulis di esai beasiswa gitu ya. Nah, ini nanti akan berkaitan nggak sih dengan jurusan kalian, dengan universitas kalian, dengan personal stories dari teman-teman juga gitu. Lanjut, ini ada hal yang paling penting ya dari structure ini. Yang paling penting adalah di bagian planning ini. Karena kenapa? Karena kan nanti ketika pihak penyelenggara memberikan beasiswa ke teman-teman sekalian dengan nominal yang sangat luar biasa, ratusan hingga miliaran rupiah, ya kalian diminta untuk menggambarkan diri teman-teman di masa depan. Kayak nanti kamu setahun ke depan bakal ngapain, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, bahkan sampai 10 tahun ke depan itu kalian bakal ngelakuin apa gitu. Ini namanya milestone atau future plan kalian gitu ya. Nah, nanti hal planning ini biasanya nanti berkaitan dengan related isu yang kalian angkat gitu ya. Oke, terakhir ya pasti ada closing statement ataupun link back. Jadi kita restate semuanya dari 1 sampai 5 tadi gitu ya. Kenapa sih kamu pantas ya menerima beasiswa gitu. Nah, ini poin-poin ya yang saya berikan ke teman-teman ketika nulis esai beasiswa. Pastiin ketika kalian menulis dari awal, dari paragraf utama gitu ya, perhatiin hook-nya dulu atau opening. Nanti introduction, nanti ya at least personal stories dari teman-teman, terus kalian angkat isunya seperti apa, lalu nanti dari isu tersebut ini adalah bagian reasoning kenapa sih kalian pengen ngambil studi lanjut. Nanti setelah itu baru kalian menjelaskan planning kalian di masa depan seperti apa. Dari jangka pendek, menengah, hingga panjang. Terakhir baru kalian closing statement, kenapa sih kalian pantas menerima beasiswa gitu. Oke. Pertama gitu ya, kita akan belajar dulu tentang opening gitu ya. Nah, biasanya kan kalau openingnya esai gitu ya, yang sering saya baca gitu ya, ketika review dari tahun 2019, kebanyakan teman-teman itu menulisnya kayak, perkenalkan nama saya Rahmat Apriansa. Saya berasal dari Kota Bengkulu, yang lahir pada tanggal bla 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 1999. Orang tua saya bernama Azumarullah dan ibu saya bernama Fatmawati. Nah, itu biasanya banyak banget yang masih nulis esai beasiswa seperti itu. Padahal itu sudah sangat tidak menarik ya teman-teman. Karena kenapa? Tadi yang sudah saya sampaikan itu udah ada di data pribadi teman-teman ketika apply beasiswa. Ada formnya tersendiri. Jadi hal itu teman-teman nggak usah tuliskan lagi gitu. Nah, lebih baiknya ketika kalian buat opening atau introduction, buatlah hook yang menarik gitu ya. Nah, ini ada beberapa gambaran yang saya bisa berikan.
bisa itu berhubungan dengan achievement atau pencapaian kalian ya, atau kalian juga bisa langsung ngangkatin statistik atau data yang berkaitan dengan isu gitu ya. Terus kalian teman juga bisa masukin quotes atau motivation ataupun sebenarnya personal story dari teman-teman sekalian. Nah, ini saya bakal memberikan gambaran terkait contohnya ya dari achievement, statistik data sampai quotes ini. Nah, ini pertama dulu yang kita lihat gitu ya, teman-teman. Ini pertama dia menggunakan metode ketika hooknya dengan kutipan ataupun dengan motivasi gitu ya. Jadi ketika dia tulis gitu ya, ini dia ngangkat sebuah kutipan yang menarik. I don't think that architecture is only about shelter. It's only about a very simple enclosure. It should be to excite you, to calm you, to make you think. Nah, jadi dia gambarin nih tentang sebuah kutipan dari arsitektur gitu ya, dari arsitek. Nah, karena kenapa gitu ya? Karena dia pengen menjadi arsitek muda di Indonesia gitu. Nah, jadi dia gambarin bagaimana sih nanti ke depannya dia sebagai arsitektur gitu ya. Sorry, sebagai arsitek yang bisa berkontribusi untuk Indonesia dengan karya-karyanya dia gitu. Nah, ini teman-teman kalau mau baca lebih lengkap nanti teman-teman ada recordingnya gitu ya. Atau teman-teman bisa screenshot juga. Nah, lalu ini juga bisa berkaitan langsung dengan statistik atau data yang diangkat gitu ya. Jadi dia langsung straight to the point untuk ngejelasin masalah isu ya yang pengen dia selesaikan gitu ya. Jadi dia langsung sampaikan urgensinya kenapa sih pengen lanjut kuliah gitu ya. Nah, ini dia pakai data atau statistiknya sekitar 8% emisi karbon gitu ya. Kenapa ini berkaitan dengan manufaktur semen gitu ya. Terus ini berhubungan sama emisi rumah kaca ataupun climate change ya gitu ya, global warming gitu. Terus baru nanti dia sampaikan tentang bagaimana cara dia mengekspresikan passionnya terhadap isu lingkungan gitu. Nah, karena kenapa? Karena dia pengen ngambil teknik sipil karena berkaitan dengan manufaktur semen ini gitu. Nah, itu juga hook yang menarik yang teman-teman bisa ikuti. Misal contoh kalau kayak kalian pengen ngambil jurusan apa, let's say kesehatan, kalian angkat isunya tentang COVID-19 contoh itu. Tapi kan itu kan udah lewat ya COVID-19. Mungkin ada penyakit lain misal di daerah A gitu. Terus di daerah A itu masih terkendala kesehatan ya, misal kayak TBC. Nah, kalian angkat isu itu juga boleh seperti itu. Jadi ini usahakan berkaitan ya dengan studi teman-teman juga gitu ya. Karena tadi saya sampaikan kalau nggak berkaitan nggak menarik, jadi kayak menjadi sebuah pertanyaan gitu ya. Nanti bagi para reviewernya. Nah, lalu ini juga berhubungan dengan pencapaian, teman-teman juga bisa masukin gitu ya. Nanti kalian bisa cerita ini, misal kalian punya pencapaian pernah menang lomba atau kalian punya pencapaian di non akademik itu juga bisa kalian masukin langsung sebagai hook yang menarik gitu ya. Nah, ini adalah contoh aja pada tahun 2021 saya berhasil mengikuti lomba penelitian gitu ya. Terus dia um, dia cerita bahwasannya dari penelitian ini bisa dipublikasikan di artikel gitu ya untuk rujukan untuk penelitian para ahli gitu ya di bidangnya atau penelitiannya dia sendiri. Jadi setelah itu baru dia relatekan lagi, hubungkan lagi dengan bagaimana cara dia nanti berkontribusi gitu ya. Nah, ini kan dia di masa lalu, terus ini dia ceritakan langkah awal saya untuk berkontribusi gitu. Nanti dia juga menghubungi gitu ya komitmen Indonesia gitu ya. Nanti relate ke tujuan negara dengan berkaitan dengan SDGs ya, tujuan ke-9 yang berhubungan dengan industri, inovasi dan infrastruktur. Itu. Ini juga teman-teman bisa ikutin untuk pola penulisannya. Gitu. Oke. Selanjutnya gitu ya teman-teman sekalian. Nah, biasanya yang menjadi pertanyaan adalah kalau nggak punya achievement itu gimana sih Kak gitu. Nah, nanti kita bahas di sini. Jadi, kalau tidak punya prestasi, tidak punya achievement, apa sih yang ditulis pada esai beasiswa? Nah, ini teman-teman bisa tulis. Jadi, teman-teman harus ketahui gitu ya. Kalau prestasi itu tidak melulu tentang juara lomba, tapi banyak hal yang bisa teman-teman masukin. Prestasi tidak hanya mencakup sertifikat yang kalian punya gitu ya. Karena kenapa? Karena bagi saya
prestasi kalian di bagian volunteer, organisasi, atau pengalaman kerja, magang gitu, kadang itu lebih baik daripada prestasi lomba gitu ya. Apalagi prestasi yang kalian angkat tadi gitu ya, yang di non akademik, like mungkin kayak organisasi, volunteer, atau pengalaman yang lain, itu punya dampak yang bagus untuk masyarakat gitu ya. Nah, bahkan saya secara pribadi, saya lebih suka ketika nulis esai beasiswa tidak mention prestasi ya, karena itu terlihat self-center, tapi saya lebih cari yang, oh ada nggak sih yang berkaitan dengan masyarakat, berkaitan dengan kebermanfaatan saya di lingkungan gitu ya, di sekeliling saya gitu. Nah itu bahkan saya lebih suka dengan penulisan pola seperti itu. Nah, ini juga bisa menjadi referensi bagi teman-teman. Kalau kalian merasa, oh saya anaknya organisasi banget, nggak pernah ikut lomba ya. Kalian bisa nulis nih di bagian organisasi. Kalian merasa suka kegiatan sosial gitu lah sebagai volunteer ya. Kalian bisa tulis juga pengalaman volunteer kalian. Kalian mungkin udah lama gap year gitu ya. Selama gap year kalian mungkin punya pengalaman magang atau kerja gitu. Atau teman-teman yang lulus S1 kerja dulu 2 sampai 5 tahun mungkin. Nah, secara otomatis kan pengalaman kerja kan kalian bakal dilihat gitu dibandingkan dengan prestasi kalian mungkin selama S1 gitu ya. Nah, ini teman-teman juga bisa menulis gitu. Nah, ini referensi yang teman-teman nanti bisa baca ya. Atau teman-teman karena ini lumayan panjang ya, teman-teman nanti bisa screenshot dulu. Terus nanti teman-teman bisa baca setelah kelas ini gitu. Yang penting ini adalah beberapa rujukan yang teman-teman bisa lakuin. Oke, kita lanjut. Nah, lalu ini berkaitan dengan isu atau planning gitu ya. Nah, keywordnya sebenarnya cuma sederhana. Home country dan future career. Ya, karena kenapa teman-teman? Biasanya beasiswa-beasiswa besar dari pemerintah gitu ya, atau dari instansi gitu ya, atau dari foundation atau lembaga, itu nanti ada bagian-bagian tersendiri ketika nulis esai beasiswa. Apa sih yang bakal kamu lakuin setelah lulus kuliah atau setelah menjadi award di beasiswa tersebut gitu. Nah, nanti biasanya gitu ya, kalian bakal menghubungin dengan job ya, pekerjaan atau posisi atau karir kalian nanti gitu ya. Nah, ini nanti relate ke kalian tergantung mau angkatnya kemana, ke komunitas lokal gitu ya, atau ke pedesaan atau ke hometown kalian gitu ya. Nah, tapi ada beberapa orang yang maksain nulis ke nationality gitu ya, atau langsung ke negara. Tapi bagi saya itu terlalu gede banget gitu. Karena em, itu bagi saya terkesan semacam service lips aja, atau cuman ya janji-janji manis yang kayaknya nggak bakal mungkin kamu bisa ngelakuin itu. Nanti saya kasih contohnya ya buat teman-teman. Nah, yang penting ketika kalian ngedrafting gitu ya, menulis esai gitu ya, bagian isu atau planningnya nanti, hal kecil aja yang teman-teman bisa lakuin dan itu punya dampak gitu ya. At least ya paling paling minimal di lokal komunitas gitu ya, yang kalian bisa angkat. Nah, ini sebagai contohnya buat teman-teman. Nah, ini from this to this gitu ya. Nah, ini saya ngambil dari pengalaman saya kemarin ketika nge-review esai ya. Jadi kalau kita baca di sini dulu ya. Jadi dia nulis kayak gini. Setelah mendapatkan gelar sarjana pendidikan, saya ingin menjadi seorang menteri pendidikan di mana dapat terlibat dalam mengatasi masalah pendidikan di Indonesia. Saya ingin itu andil dalam memberikan kontribusi di Indonesia, membuat peraturan yang dapat mensejahterakan guru di Indonesia dengan baik. Jadi waktu itu saya baca isu yang diangkat adalah guru di Indonesia itu tidak mendapatkan keadilan yang baik dalam konteks gaji gitu. Jadi dia pengen jadi menteri pendidikan gitu, terus buat peraturan yang bisa mensejahterakan guru. Tapi ketika saya baca itu, oke, tujuannya menarik ya. Visi dan misinya menarik, tapi bagi saya gitu ya. Mungkin nanti juga bagi reviewer ini terlalu cita-cita mulia yang sulit untuk digapai gitu ya. Karena menjadi menteri pendidikan ya nggak mungkin hanya lulusan S1 langsung bisa jadi menteri gitu ya kan. Ya
probabilitasnya mungkin sangat-sangat kecil ya mungkin teman-teman sekalian. Makanya ketika kita nulis esai gitu ya, usahakan menghindari konteks yang terlalu besar untuk berkontribusi karena ini bakal dinilai sebagai reviewer kayak lah orang yang udah profesor aja belum tentu bisa membuat peraturan yang mensejahterakan guru. Kamu baru lulus S1 kok tiba-tiba pengen yang seperti ini. Terlalu keren visi misimu dan tidak realistis gitu biasanya dipandang. Nah, makanya daripada kita menulis esai yang seperti ini seolah-olah menjual janji, maka teman-teman sebenarnya bisa menulis yang konteksnya sederhana seperti ini. Jadi saya minta dia merevisi esainya dan menulisnya secara sederhana seperti ini. Selama saya kuliah nanti, ini kan masih planning semua kan, ya. Ini masih planning di masa depan. Saya selama kuliah nanti, saya ingin mengikuti program Indonesia Mengajar. Saya yakin kegiatan volunteer ini dapat memberikan warna pengalaman tersendiri bagi saya, sehingga saya dapat mengetahui permasalahan yang ada di dunia pendidikan secara langsung di lapangan. Jadi dia terjun ke lapangan, dia pengen belajar secara langsung gitu ya, apa aja yang menjadi kendala atau problematika berkaitan dengan guru atau pendidikan. Selain itu, kontribusi nyata selama kuliah ini juga memberikan dampak positif bagi saya untuk terus melatih diri saya dalam meningkatkan kemampuan mengajar serta mendorong saya untuk peka terhadap isu yang ada di bidang pendidikan. Selalu sarjana, nah baru dia bilang selalu sarjana gitu. Ini kan sama nih konteksnya. Saya ingin mendirikan sebuah komunitas mengajar di kampung halaman saya di kota X, di mana banyak anak-anak kecil yang tidak mendapatkan akses belajar karena faktor ekonomi. Ya, langkah ini dapat saya lakukan dengan memanfaatkan jaringan dari pengalaman saya gitu ya selama kuliah. Nah, ini kan nanti relate lagi berhubungan sama program yang pengen dia ambil nanti selama kuliah. Nah, ini kan ada kaitannya gitu ya. Nah, tentunya saya terus berupaya untuk membuatkan platform di media sosial untuk komunitas ini dengan tujuan agar masyarakat yang berkecukupan dapat membantu melalui donasi. Hal ini bertujuan semata untuk meminimalisir jumlah anak-anak kecil yang putus sekolah. Saya yakin dengan rencana ini dapat memberikan kebermanfaatan, yaitu memberikan kemanfaatan untuk lingkungan saya untuk terus dapat berkontribusi. Nah, hal yang kayak gini lebih realistis untuk dilakukan oleh teman-teman yang baru lulusan sarjana. Buat sebuah komunitas gitu ya. Atau kalian pengen nanti kerja misal di BUMN, nanti kerjanya seperti apa? Atau kalian pengen kerja misal bangun startup gitu ya, bangun usaha apa, itu juga boleh. Kalian nanti yang penting itu realistis dan punya value di masyarakat gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Next. Nah, ini bagian terakhir yang berhubungan dengan closing statement gitu ya. Jadi ketika kita menulis sebuah closing statement, pastiin nulisnya ini singkat ya seharusnya ya, bukan singkat. Singkat, padat dan jelas aja, nggak usah bertele-tele. Jadi kita rekapitulasi tujuan kita tadi, apa aja yang kita ingin lakukan di masa depan gitu ya. Terus kenapa harus Anda? Nah, ini biasanya di bagian kenapa sih kamu harus menerima beasiswa ini gitu. Nah, ini sebagai contohnya. Ini saya langsung ngambil contoh dari saya sendiri ini. Sebagai generasi muda yang akan membangun bangsa ya demi mencapai generasi emas. Jadi saya ngambil masih tema generasi emas 2045. Saya ingin berkontribusi. Ini kan tujuan ya untuk negara dengan apa yang saya miliki. Saya ingin terus belajar agar ke depannya saya ingin menjadi ahli geopolimer. Nah, ini saya kembaliin dengan rencana di masa depan saya menjadi ahli geopolimer di Indonesia dengan tujuan untuk memajukan teknik sipil berkelanjutan dalam pembangunan infrastruktur. Kenapa? Karena saya ngambilnya di Indonesia lagi fokus membangun infrastruktur, salah satunya adalah IKN gitu. Saya menyadari proses ini masih panjang gitu ya, dan perlu perjuangan untuk mencapai itu semua. Nah, terus baru saya relatekan lagi, beasiswa ini adalah salah satu cara yang dilakukan jutaan anak muda seperti saya untuk mencapai impian mereka. Nah, impian tadi kan kembali ke rencana kita berkontribusi ya melalui apa yang kita bisa lakuin gitu ya. Nah, di sini saya ngejabarin ya impian saya pengen jadi ahli geopolimer di Indonesia. Terus saya masukin kutipan sedikit, the young today are the leader tomorrow. Nah, ini relate gitu ya dengan statement saya yang sebelumnya.
salah satu cara yang dilakukan jutaan anak muda karena the young today gitu ya, anak-anak sekarang gitu, anak muda sekarang itu adalah leader untuk di masa depan gitu. Nah, ini contoh closing statement yang saya tulis ketika apply beasiswa S2. Sebenarnya versinya bahasa Inggris ya, tapi saya coba translate biar lebih gampang aja ketika ngejelasin. Oke. Nah, ini adalah penyusunan esai, tapi ini lebih tepatnya buat teman-teman yang S1 aja. Karena pada saat itu saya coba buat draft sesuai paragrafnya aja. Karena ada beberapa teman-teman yang habis lulus SMA terlalu kesulitan untuk mencari tentang hook-nya, tentang isunya, dan lain sebagainya. Nah, biasanya saya minta mereka nulisnya berdasarkan paragraf ini gitu. Nah, mungkin teman-teman juga pengen pakai pola ini juga dipersilahkan gitu ya, dari paragraf pertama tentang introduction gitu ya, terus jelasin siapa, apa, bagaimana dirimu, terus paragraf selanjutnya menceritakan dengan terkait story atau personal story kalian ya, dari keunggulan, prestasi, dan lain sebagainya. Terus baru berkaitan dengan reasoning atau latar belakang pendidikan, dikaitkan dengan kenapa sih memilih kampus dan jurusan, terus sampai ke closing statement tadi gitu. Nah, ini juga bisa teman-teman tulis sesuai paragraf seperti ini. Tapi intinya tetap semuanya ada yang saya sampaikan tadi. Ini kan berkaitan dengan isu gitu ya. Ini berkaitan dengan link back atau closing statement gitu ya. Terus ini juga berhubungan sama planning kalian gitu ya, kayak aktivitas yang teman-teman lakuin gitu. Terus ini visi misi gitu ya, berhubungan sama masa depan. Terus ya ini cuman pandangan sedikit aja ya kalau teman-teman habis menulis esai beasiswa. Terus sekarang bakal ngapain lagi ya? Pertama ya juga perhatiin kaidah bahasa ya. Biasanya itu berhubungan sama typonya, grammarnya ya gitu ya. Atau ini bahasanya udah benar apa belum gitu ya. Jangan sampai teman-teman menggunakan bahasa lokal ataupun bahasa yang tidak ada sesuai dengan konteks KBBI gitu ya. Terus pastiin teman-teman juga minta revisi terus ke gurunya, ke awardee sebelumnya, ataupun ke jasa reviewer itu juga ada gitu ya. Nah terus ya pastiin semuanya utuh, udah nggak ada kesalahan lagi, ya, tidak ada hal-hal yang membuat atau merugikan teman-teman sekalian ketika apply beasiswa. Pastiin ketika udah fix baru kalian submit gitu ya. Oke, ini gambaran sedikit gitu ya, ketika awardee dapat beasiswa pasti kan digambaran oh esainya bagus gitu. Padahal dari esai tersebut berapa lama sih yang udah mereka persiapan, berapa kali sih mereka ngerevisinya, berapa kali sih mereka bakal cross check terus belajar, bahkan ngeluarin biaya untuk ikut course ataupun bahkan sampai bayar jasa reviewer gitu ya. Bahkan dulu ketika saya apply beasiswa untuk S2 saya bayar jasa untuk proofreading tapi berhubungan dengan grammar karena waktu itu kan harus bahasa Inggris gitu untuk luar negeri. Jadi saya minta untuk bahasanya lebih ditingkatin lagi dengan proofreading gitu. Dan itu lumayan nyampe di angka 200.000 waktu itu saya bayar. Tuh. Nah, itu aja teman-teman yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan esai beasiswa. Mungkin teman-teman sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang udah saya lihat di meeting chat, tapi saya lebih fokuskan buat teman-teman yang ingin bertanya secara langsung via suara aja ya, via on mic dan on cam. Nanti mungkin ada waktu saya bakal share atau spill tentang esai beasiswa saya. Mungkin pertama dari Kak Diva dulu, silahkan. Baik Kak, terima kasih banyak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Diva, saya dari jurusan Bimbingan Konseling di UIN Sumatera Utara. Oke. Di sini Kak, saya kebetulan lagi S1. Nah, ingin melanjutkan pendidikan S2 Bimbingan Konseling di Universitas Negeri Malang. Nah, dari penjelasan Kakak mengenai esai beasiswa, berdasarkan pengalaman saya yang saya isi di bagian assessment, yang mana saya tidak mempunyai prestasi, Kak. Namun, sampai saat ini, saya mengikuti kegiatan penulisan
karya tulis atau penelitian dari dosen sebagai asisten dosen. Nah, apakah itu bisa saya masukkan sebagai asesmen saya, Kak? Lalu yang kedua, saya juga mengikuti magang yang mana di kampus saya itu ada laboratorium konseling. Nah, kebetulan saya magang 2 tahun di sana. Dan yang ketiga, saya mempunyai pengalaman sebagai asisten psikotes. Psikotes psikologi yang diselenggarakan oleh dosen saya yang kebetulan jadi konselornya. Apakah itu bisa saya cantumkan di esai beasiswa saya, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih Diva atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya kan yang kamu tanyain tadi dari ketiga pertanyaan kamu kan berhubungan dengan apa yang udah kamu lakuin sebenarnya kan, baik dari tadi di laboratorium, di jadi asisten dan lain sebagainya. Tadi kan kamu konteksnya adalah apa sih yang kamu bisa lakuin untuk dimasukin di bagian esai beasiswa gitu. Nah, sebenarnya semuanya tadi yang kamu sampaikan itu bisa dimasukin dan kamu bisa menggantikan itu. Walaupun tadi kamu sampaikan di awal tidak punya prestasi. Tadi kan udah saya bahas di PPT di materi sebelumnya. Bahwasanya kalau kita nggak punya prestasi, kita bisa masukin banyak hal gitu ya. Termasuk yang tadi udah kamu jabarin. Nah, usahain dari pengalaman yang kamu punya tadi, itu pilih aja at least 1 atau 2. Nggak usah terlalu banyak. Karena kenapa? Karena setiap beasiswa itu punya batasan untuk jumlah kata gitu ya. Jadi pengalaman di masa lalu itu sedikit aja dan teman-teman pilih yang paling relate aja, yang menurut kamu yang paling relate sama konteks di masa depan yang ingin kamu lakuin gitu ya, atau future plan-nya kamu gitu. Jadi tadi menurut kamu nih, misal dari asisten terus di laboratorium dan lain sebagainya, itu yang mana yang paling dekat dengan kamu? Gitu ya, Diva ya. Oke, Kak. Itu. Gimana Diva? Apakah udah menjawab? Baik, Kak, sedikit saya izin bertanya kembali. Nah, di sini kan saya sedikit bingung sebenarnya, Kak, untuk meng-apply ke beasiswa mana, yang mana kita sama-sama paham bahwasanya konseling itu kan sedikit banyaknya jurusan yang sedikit terbuang kalau di mata masyarakat umum karena ujung-ujungnya menjadi guru BK. Nah, bagaimana nih sih Kak rekomendasi Kakak saya harus meng-apply beasiswa yang mana yang cocok dengan jurusan bimbingan konseling Kak? Terima kasih. Oke, kamu sekarang semester berapa, Diva? Saya semester 8 Kak, lagi nyusun. Oh, berarti kamu buat S2 ya? Iya, benar Kak. Oke, kalau kamu S2, sebenarnya banyak banget beasiswa yang kamu bisa apply karena di S2 itu rata-rata all major, semua jurusan bisa. Ya, termasuk tadi kamu um, jurusan yang kamu pengen ambil, tapi kamu ketika S2 tetap pengen ngambil jurusan tersebut. Iya Kak, biar Ya. linear gitu Kak. Nah, itu bisa. Nanti kamu S2 kan ada namanya LPDP, ada namanya BPI, ada beasiswa unggulan. Itu kamu bisa apply semua. Dan itu nanti semua jurusan bisa bisa kamu daftarin gitu. Tapi memang ada beberapa beasiswa yang kamu harus cari dulu nih kampusnya itu bekerja sama enggak dengan beasiswa yang pengen kamu apply. Contoh nih kayak LPDP. Jadi LPDP nanti kamu bisa browsing di websitenya. Nanti kamu cari LPDP nih. Misal kamu jurusan S2-nya konseling kan. Nanti kamu lihat LPDP-nya untuk jurusan konseling itu ada di universitas mana gitu. Karena nggak semua universitas ada yang didata sama LPDP. Itu contohnya aja. Tapi kalau kamu apply misal nanti beasiswa unggulan itu semua jurusan bisa bisa masuk. Nanti yang jadi masalahnya cuman di minimal akreditasi. Jadi ketika kamu daftar beasiswa unggulan, kamu pastiin akreditasi jurusan dan universitasnya minimal baik sekali atau B gitu. Itu ya, Diva ya. Oke Kak, terima kasih Ya, banyak Kak. sama-sama. Nanti coba kamu pelajari dulu ya beasiswanya yang terbuka untuk jurusan kamu. Oke. Lanjut Kak Filza. Silakan Kak Filza. Halo Kak, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Kebetulan aku masih SMA, udah mau lulus, dan lagi persiapan untuk beasiswa S1. Sebelumnya aku mau tanya terkait kalau kan ada tentang pengalaman ya Kak. Nah, aku
ada pengalaman di bidang bagian prestasi dan juga organisasi leadership. Nah, untuk bagian prestasi ini kebetulan prestasi aku ini kurang sesuai atau kurang linear dengan jurusan yang aku mau ambil. Di mana prestasi aku ini di kebumian, sedangkan aku ambilnya di science data, which is itu pasti sangat beda jauh. Tapi aku ada pengalaman organisasi. Apakah kalau misalnya kita mau cantumin di esai, aku cantumin pengalaman organisasi aja, atau sebenarnya nggak apa-apa cantumin prestasi walaupun nggak linear? Dan kira-kira kalau misalnya nggak linear, tips dari Kak Friansyah itu gimana? Terima Oke, kasih. Hilza, thank you atas pertanyaannya. Ini pengalaman saya juga ketika nulis esai beasiswa untuk S2. Jadi saya jawabnya sesuai pengalaman saya ya. Nah, ketika saya apply beasiswa S2, saya punya banyak prestasi. Tapi satu pun dari prestasi saya tadi, saya tidak masukin di esai beasiswa saya. Kenapa? Karena bagi saya, walaupun mereka ada yang relate, tapi saya ngerasa ada konteks non-akademik yang lebih relate pada saat itu. Itu berhubungan sama penelitian saya. Nah, daripada saya masukin prestasi tadi, lebih baik saya masukin pengalaman penelitian saya di esai beasiswa gitu ya. Nah, jadi bagi saya lebih memilih untuk suatu hal yang paling banget relate dengan rencana saya ke depannya gitu. Jadi daripada kita pengen nonjolin prestasi tapi prestasi kita nggak relate, ya lebih baik kita tunjukin suatu hal yang relate aja. Karena kenapa? Karena di bagian prestasi tersebut sebenarnya udah diketahui sama pihak penyelenggara beasiswa. Karena kenapa? Karena ketika kita apply beasiswa, kita nanti ada form tersendiri di bagian beasiswa itu untuk submit ataupun upload sertifikat prestasi. Jadi sebenarnya tanpa kamu ceritain prestasi tersebut, sebenarnya mereka udah tahu kamu punya prestasi tersebut gitu ya, karena mereka terdata nih sertifikat yang kamu apply gitu, yang kamu masukin atau yang kamu upload gitu ya. Nah itu saran dari saya, lebih baik kamu pilih yang paling relate aja ya. Kalau kamu merasa paling relate kamu di leadership atau organisasi, ya masukin itu aja sebenarnya gitu. Karena kalau kamu pengen masukin semua, nanti kebanyakan gitu. Karena ada batasan minimal kata, sama nanti ketika orang bacanya terlalu ribet dan ngantuk nanti takutnya karena banyak banget gitu ya. Nah, usahain ketika kita nulis itu semuanya berhubungan dari awal sampai akhir. Jangan sampai nanti ada di bagian tengah kamu cerita A, tiba-tiba kamu pengen masukin karena menurut kamu keren, tapi ini nggak nyambung gitu. Itu diusahain, jangan dilakukan ya, atau dihindarkan aja ya, Firza. Oke, Kak. Makasih banyak, Kak. Iya, sama-sama. Oke, lanjut Kak Pasca Paramurti, silakan. Oke, selamat malam, Kak. Kak, siapa sahabat Kak Arif? Kak Rahmat, Ya, Kak. Oke, ya. oke. Jadi di sini saya ingin bertanya sedikit mengenai penulisan esai. Tadi disampaikan sebaiknya kita menulis dalam esai itu adalah hot issue yang lagi sedang tinggi-tingginya kan gitu. Nah, karena saya juga sedang menulis proposal research. Nah, apakah hot issue yang sedang tinggi-tingginya ini saya bisa kaitkan dengan rencana proposal yang saya buat begitu. Jadi apakah itu harus gitu ya? Jadinya apakah itu menjadi suatu keharusan juga untuk saya eh, linearkan antara esai saya dengan research proposal atau harus saya buat hal yang baru lagi, related issue yang baru lagi atau hot issue yang baru lagi. Itu dulu yang pertama. Kemudian, Oke, saya jawab dulu ya, biar nggak lupa. oke. Sip. Oke, ini juga relate sama ketika saya nulis proposal rencana studi dan esai beasiswa untuk S2 dan S1 kemarin. Jadi saya tetap masukin, tapi tidak terlalu detail. Karena kan kalau proposal studi atau research itu kan nanti detail banget tuh, sampai metodenya seperti apa, terus kayak sampelnya seperti apa dan lain sebagainya, itu kan terlalu detail. Nah, kalau di esai itu kamu cukup masukin kayak gambaran umum aja. Nanti gambaran umum tadi yang menjadi background ataupun apa ya, sebagai poin utama yang pengen kamu angkat, nanti direlatekan sama future plan-nya gitu ya, Pasca. Oke, berarti konsepnya kita hanya mengambil gambaran secara umum yang kita masukkan sebagai related issue ya. Oke, Iya. kemudian ya selanjutnya mungkin pertanyaan berikutnya, em,
Nah, di format isi kebetulan yang saya targetkan adalah BPI. Jadi di sini kan kalau di esai BPI kita itu diberikan sedikit teaser gitu ya, sedikit teaser terkait apa aja yang harus diisi kan gitu. Jadi di isinya itu diminta kekuatan, kelemahan, kemudian pengalaman yang membanggakan dan kurang membanggakan, ataupun hal-hal yang pernah dilakukan dan disesali. Nah, ini Ya. kan dominan terkait dengan diri kita begitu ya. Hmm. Jadi gimana kita bisa nge-linknya itu dengan kondisi kita gitu, misalnya dari kita ngomonginnya dari related issue, kemudian kita ngomongnya kembali lagi ke diri kita yang punya kelemahan dan lain sebagainya. Kalau misalnya ngomong kekuatan kan mungkin bisa kita relatein ya gitu ya. Tapi kalau yang kelemahannya gimana, itu yang kadang mungkin agak sulit ya. Oke, sebenarnya kan di bagian udah saya sampaikan di presentasi tadi kan ada bagian di information ya atau personality gitu ya. Nah, tadi kan udah saya sampaikan ketika kita nulis di bagian introduction gitu ya untuk menjelaskan personal stories ya, menggambarkan diri kita. Nah, kamu bisa masukin di bagian itu. Jadi kamu bisa menggambarkan diri kamu bukan tentang kayak siapa nama kamu, lahir di mana, orang tua siapa, asal dari mana, tapi bukan itu. Tapi kamu bisa menceritakan seorang Pasca Paramurti ini siapa, apa dan bagaimana dia gitu. Nah, tadi kamu bisa jabarkan kekurangan kamu, kelebihan kamu melalui personal stories kamu. Misal contoh kayak kamu dulu pernah contoh nih, ini case-nya saya ya, ketika saya nulis esai BPI. Jadi ketika saya nulis esai BPI, saya relate-kan. Jadi karena waktu itu saya pernah ikut lomba, saya sampaikan ketika saya punya kelemahan adalah kelemahan saya itu ketika saya ngerasa udah di atas angin, saya meremehkan semuanya gitu. At the end, ketika saya merasa saya angkuh atau sombong udah pasti menang gitu ya. Ternyata saya kalah gitu. Nah, terus saya hubungin lagi dari kekalahan tadi ya, hal-hal yang memalukan gitu atau kelemahan saya pelajari untuk meninggalkan keburukan ini gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara menyadari bahwasannya kita nggak boleh sombong, kita harus tetap down to earth ketika sedang berkompetisi. Contohnya seperti itu. Nanti bisa dihubungin kompetisi tadi berkaitan dengan apa yang kamu angkat ketika kompetisi gitu. Nah, sebenarnya bisa seperti itu. Atau nanti kamu bisa juga hubungin lagi dengan personal stories kamu dan pengalaman kamu tadi berkaitan dengan related issue. Nah, related issue kan bisa berhubungan sama selama kamu misalnya kayak S1, kamu isu yang kamu angkat ini mungkin berhubungan sama pengalaman kerja kamu, pengalaman magang kamu, atau pengalaman ketika kamu kuliah di S1 tersebut gitu. Ya. Oke. Nanti Ya. saya bisa berikan contohnya gimana. Iya, boleh. Sebenarnya saya udah sempat kontak Kak Rahmat di Instagram, udah dapet Oke. juga esainya yang beton-beton itu. Ya, nah itu kan oke. Iya, tapi mungkin saya mungkin lebih ada berapa pertanyaan yang terkait itu, kayak kelemahan itu tuh sebaiknya kita tulis di mana, takutnya kan jadi too much gitu, jadi lebih dari 2000 kata kan. Itu yang kendalanya kemarin di research plan itu tuh lama buatnya itu karena kelebihan saya buatnya, jadi kan minta research plan kan 2000 juga itu kan. Jadi harus direvisi lagi gitu. Itu yang jadi sekarang mau nyusun esai biar nggak kelebihannya terlalu banyak, gimana caranya itu sih. Apa sih sebenarnya kiat-kiat yang harus saya lakukan? Apakah ada yang harus saya hilangkan? Mungkin kelemahannya saya hilangkan, cukup kekuatannya aja, atau tetap saya isi gitu. Itu sih sebenarnya. Oke, jadi gini, ketika kita nulis esai tadi kan udah saya sampaikan bahwasannya kita harus ngelihat panduannya ya. Ketika kita ngelihat karakteristik beasiswa. Jadi ketika diminta karakteristik esai tadi kayak BPI tadi kan udah diminta tuh apa aja, termasuk di bagian kelemahan dan keunggulan. Ya udah kamu tetap masukin itu. Nah, kalau nanti ngerasa itu membuat esai kamu berlebih jumlah katanya dari maksimal, ya kamu harus cari poin-poin yang tidak diminta gitu ya. Yang tidak diminta itu kamu bisa abaikan gitu. Karena kenapa? Karena nanti hal-hal yang tadi itu biasanya bakal dikonfirmasi ulang ketika wawancara gitu. Oke. Gitu ya. Bisa ditanya. Ya, benar-benar. Ya, oke, ya benar-benar. Ya, oke. Terima kasih atas Ya, sama-sama. jawabannya. Oke. Oke, good luck ya Pasca ya. Ya, terima kasih. Yep.
Kita lanjut ke ini Muhammad Sadam. Halo Kak, selamat malam Kak. Halo, malam. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya Kak. Tadi saya sudah menyimak dan alhamdulillah saat lebih jelas sekali tentang perusahaan esai beasiswa ya Kak. Saya izin bertanya, namun kalau pertanyaan agak sedikit cerita, mohon maaf ya Kak sebelumnya. Yep. Baik. Untuk yang pertama Kak, jadi saya ini sekarang sedang kuliah S2 di UNJ, namun posisinya ini saya ini sedang mendapatkan eh, program fast track dari internal kampus Kak. Jadi saya ini saat ini sedang menyelesaikan S1-nya, tapi udah mulai juga S2-nya dari semester lalu. Jadi untuk semester depan itu, semester 3 dan 4, kan posisinya saya sebagai ongoing ya Kak. Nah, saya tuh mau nge-apply beasiswa, rencananya mau apply beasiswa unggulan untuk S2 ongoing saya. Nah, pertanyaannya mungkin yang pertama itu, apakah saya tepat Kak untuk meng-apply beasiswa itu atau apakah ada saran ya Kak, beasiswa apa yang kira-kira tepat untuk S2 ongoing? Oke, saya jawab dulu ya. Selama yang saya ketahui sampai sekarang, kalau untuk beasiswa yang bisa ongoing itu hanya beasiswa unggulan untuk S2. Karena BPI, LPDP itu nggak bisa untuk ongoing. Dia harus camaba gitu. Jadi kamu cuma opsinya cuma di beasiswa unggulan. Gitu ya, Muhammad Sadam ya. Iya Kak. Atau kamu mau Kemudian, atau kamu mau daftar dari beasiswa yang dari foundation atau yang di luar pemerintah. Itu banyak juga. Nanti kamu bisa kepoin aja. List-list beasiswa yang bisa buat S2 ongoing itu ada, tapi memang tidak se-full beasiswa dari pemerintah ya untuk biayanya. Oke, baik, terima kasih Kak atas sarannya. Kemudian Ya. Kak, dalam penulisan esainya itu kan tadi Kakak sempat menceritakan juga dan saya juga sempat baca juga bahwasanya kita harus menceritakan kayak alasan kenapa kita memilih program studi ini dan bagaimana future plan kita ke depannya gitu. Nah, kalau menurut Kakak pribadi, karena posisinya saya ini sekarang ongoing dan sebagai penerima fast track, nah itu kira-kira nah itu saya bingung tuh Kak ngejelasinnya kayak gimana alasan kita masuk prodi ini dan future plan-nya seperti apa karena posisinya saya udah kuliah di sini gitu. Nah kira-kira Kakak ada saran nggak sih gimana kayak hal yang bisa saya highlight gitu dalam kasusnya seperti saya ini gitu Pak. Sorry. Tadi kamu pengen ngangkat apa tadi? Coba boleh diulang? Oh iya Kak, tadi kan ada cerita bahwasanya kita tuh masuk ke prodi ini alasannya seperti apa dan future plan-nya seperti apa. Nah, itu saya agak bingung di situ karena posisinya saya tuh sekarang sedang menempati prodi yang kayak udah nempati prodinya gitu kan. Jadi kayak saya bingung menempati gambarannya gimana buat nge-highlight gitu. Kamu ngambil jurusan apa? Linear sih Kak. Jadi untuk S1-nya itu pendidikan teknik elektro dan untuk S2-nya itu pendidikan teknologi dan kejuruan. Jadi memang masih di ranah pendidikan kejuruan gitu. Dari teknik elektro ke Pendidikan teknologi dan kejuruan. Yang S1-nya pendidikan teknik elektro Pak. pendidikan. Iya. Berarti kan kalau kamu pendidikan, berarti kan konteksnya kamu pengen jadi guru kan sebenarnya. Nah, kamu bisa aja sampaikan kalau kamu memang punya mimpi menjadi guru. Nah, gurunya kan berhubungan sama guru untuk mungkin lebih tepatnya ke SMK ya, karena kan ini elektro ya. Iya. Nanti kamu bisa sampaikan di sana gitu untuk kalau kamu itu pengen jadi guru di masa depan. Nah, alasannya kenapa gitu ya? Nanti kamu bisa sampaikan dari personal story kamu, kenapa sih pengen jadi guru gitu, pengen mengabdi dan lain sebagainya gitu. Itu aja sebenarnya poin-poinnya gitu. Nah, terkait kamu nanti fast track itu ya, kan kamu sampaikan fast track. Nah, sebenarnya ini juga jadi tricky sendiri ya, karena beberapa beasiswa itu mungkin ada yang tidak ngebolehin dari program fast track. Karena kan program fast track itu kan kamu jadi S2-nya kan jadi cuma 1 tahun kan. Iya, Kak. Sedangkan S2 itu mengcover biaya itu untuk 4 semester gitu. Sedangkan kalau kalau 1 tahun kan cuma 2 semester gitu. Nanti kamu juga bisa konfirmasi ke pihak penyelenggara beasiswa unggulan apakah bisa untuk anak-anak yang program fast track gitu. Karena setahu aku itu dia harus reguler. Coba lagi nanti kamu juga baca buku panduannya ya. Apakah boleh atau enggak gitu ya.
Ini emang agak Oke, baik. tricky sih buat teman-teman yang fast track karena beberapa kemarin juga ada yang nanyain konteks seperti ini. Gitu ya, Muhammad Sadam ya. Coba pastiin dulu beasiswanya itu bisa nggak mengakomodir buat teman-teman yang fast track S1 ke S2 gitu. Tapi itu kamu udah fix bakal fast track. Iya Kak, karena yang S2 semester 1 dan semester 2-nya udah dijalani di semester Oh iya. 7 dan 8 Mm-mm. semester gitu. Karena soalnya kan nanti kan kamu ketika apply beasiswa itu kan harus punya ijazah S1 ijazah S1 sama transkripnya nilai. Karena ada beberapa universitas yang ijazahnya belum keluar kalau program fast track-nya nggak selesai gitu loh. Takutnya seperti itu. Kalau kamu sendiri kampusnya seperti apa kan saya juga kurang tahu secara administrasi ya. Nanti coba dikonfirmasi ulang juga ya. Ya, sudah keluar sih Kak kalau untuk ijazah S1-nya karena Hmm. S1-nya udah selesai gitu Kak. Oke, good. Nanti coba dikonfirmasi dulu ya ke pihak penyelenggara ya, sama kamu coba kepoin di buku panduannya. Karena setahu saya memang harus yang reguler. Karena kayak ngambil kelas internasional nggak boleh, ngambil kelas online juga nggak boleh, ngambil kelas karyawan juga nggak boleh. Nah, apakah fast track ini juga tidak diperbolehkan gitu ya? Baik Kak, terima kasih banyak Kak. Ya, sama-sama. Oke, lanjut ke Kak Siska. Ya, terima kasih Kak sebelumnya. Ini saya pengen bertanya. Jadi saya kan ingin melanjutkan studi S2. Jurusan saya kebetulan farmasi. Mau ngambil LPDP untuk lanjut studi S2. Nah, sedangkan pengalaman bekerja saya itu di bidang pelayanan, itu di kimia farma. Nah, target itu yang ingin saya ini kan di S2, kenapa ingin lanjut S2-nya itu ingin jadi peneliti gitu. Jadi kan nggak berhubungan tuh kayaknya kimia farma sama jadi peneliti. Nah, jadi saya pengen meng-highlight ini kontribusi saya sebelumnya waktu kuliah. Saya pernah ikut lomba penelitian PKM. Pengen meng-highlight itu. Nah, dan hasil dari penelitian itu dijadikan karya ilmiah sih, maksudnya diterbitkan gitu menjadi artikel. Namun saya sebagai penulis kedua, penulis pertamanya itu dosen saya, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak masalah. Oh, nggak masalah ya. Mm-mm. Jadi sebaiknya pekerjaan saya yang lalu itu yang di kimia farma itu tetap saya ceritakan atau nggak usah ya kayak? Gini, kalau menurut kamu itu ada benang merahnya, kamu silahkan masukin. Tapi kalau menurut kamu itu tidak relevan sama sekali, itu dihindari aja, Ya gitu ya. soalnya isu yang angkat itu kebetulan penelitian saya itu ingin terkait kanker gitu loh Kak. Mm-mm. Kayaknya nggak ada hubungannya sih, kayaknya kerja di kimia farma kan nggak berhubungan dengan pasien-pasien kanker juga, jadi sebaiknya nggak usah dimasukin ya kayak. Iya, saran dari saya kamu coba um, fokus satu hal yang paling relate aja sama pengalaman kamu sebelumnya. Oke oke. Ya, Nanti terima takutnya, kasih Kak. ya sama-sama. Nanti takutnya itu bakal menjadi um, suatu hal yang membingungkan gitu loh kalau nggak relate. Kayak kamu contohnya gampangnya kayak baca buku atau nonton film deh. Misal kamu lihat satu scene yang kayak ketika kamu dari awal itu bagus tuh ceritanya, tiba-tiba ada satu cerita kok nggak nyambung sama cerita sebelum dan setelahnya. Nanti kan nggak ketika mereka baca kan nggak apa ya nggak ngedapatin poin dari esai yang kamu sampaikan itu gitu ya. Hmm, hmm, hmm. Oke oke. Tapi misalnya gini Kak, kan kalau di form LPDP itu kan ada salah satu disuruh tulis juga ya di profil dirinya itu pengalaman yang kurang membanggakan. Mm-mm. Nah, di situ kalau misalnya saya meng-highlight seperti ini, saya tuh nulis kayak gini ya, udah buat contohnya itu ketidakmampuan saya waktu itu untuk menyuarakan pendapat dan keinginan kepada orang tua dan meyakinkan orang tua agar saya bisa lanjut studi S2 gitu. Jadi orang tua waktu itu lebih menyarankan untuk bekerja saja saat itu dan Mm-mm. saya waktu itu hanya menuruti kemauan orang tua tanpa mampu berargumen dengan baik gitu saya katakan. Nah, itu menjadi pengalaman yang kurang membanggakan karena saya tidak mampu gitu menyuarakan pendapat. Namun ketika saya bekerja gitu, saya ikut beberapa pelatihan gitu. Dan setelah itu saya menjadi lebih berani gitu untuk menyampaikan pendapat. Kira-kira boleh nggak ya? Ah,
Konteksnya ini ya, nggak make memalukannya, sense ya. tapi lebih ke orang tua ya. Karena emang kayak gitu sih Kak, dulu dari dulu emang kayak gini itu pengen jadi peneliti gitu. Tapi emang Hmm. orang tua dulu nggak ngizinin gitu. Ngapain sih kuliah-kuliah lagi, kerja aja gitu. Mending kerja aja, nggak usah kuliah-kuliah lagi gitu. Oke gini, sebenarnya kan ketika kamu masukin itu kan harus ini ya, harus jujur ya, dan tidak Hmm. dibuat-buat. Nah, ketika kamu ngerasa itu suatu konteks yang memang bisa kamu masukin dari segi kelemahan kamu, ya nggak apa-apa dimasukin aja gitu. That's okay. Karena jujur saya secara pribadi ketika saya nulis esai beasiswa, yang bagian kelemahan saya malah masukin kalau dari kecil saya itu introvert gitu. Mm-mm. Ya, nanti Iya. nanti saya ini ya, saya spill ya esai beasiswa S2 saya ya. Karena kan ketika saya spill yang untuk di media di sosial media, mungkin teman-teman udah ngeliat yang di sosial media sampel esai itu ada part tertentu yang saya memang sengaja hapus gitu ya. Karena Hmm. lumayan lumayan agak rahasia gitu. Ada bagian-bagian yang memang saya hapus. Nanti saya spill di akhir-akhir aja em, sebelum saya stop record. Nanti saya stop recording dulu, nanti baru saya spill karena ini buat buat privilege buat teman-teman yang join sampai akhir gitu ya. Oke, terima kasih Gitu ya. banyak Kak. Apa? Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Nanti ini juga bisa buat referensi tadi buat teman tadi yang pengen apply BPI tadi siapa aku lupa. Ya, Aku terima kasih Kak, Kak. Oke, ya aku tadi ya, saya. ya. Oke, kita lanjut ke Selalicelo. Oke, Selalicelo. Oke Kak, malam Kak. Ya, malam. Jadi sebenarnya aku pengen nanya aja sih ini Kak. Hmm. Eh, di saat aku semester 1 kemarin, aku sempat apply beasiswa unggulan. Terus Hmm. itu em, aku udah ngelakuin syaratnya. Saat itu aku udah isi formatnya. Hmm. Kalau nggak salah nama dan nama, terus itu kalau nggak salah asal sekolah sama yang lain. Tapi ada apa sih namanya, ada bagian di mana kita itu harus eh, mengisi format itu secara detail. Sedangkan di saya itu tuh masih in general gitu loh, Kak. Aku bingung gitu sama format di beasiswa unggulan ini. Padahal pas timeline pengisiannya itu masih lama. Karena aku mikir kayak aku udah keburu ditutup gitu kan, Kak. Jadi aku Hmm. kayak nama nama iniku, asal sekolahku, bahkan aku nggak sempat apply iniku, segala rapot-rapotku tuh aku nggak sempat apply, Kak. Jadi aku masih di bagian yang belum belum apa, belum bagian dalamnya gitu, belum apa sih, belum spesifik gitulah untuk Hmm. aku bisa nge-apply semua daftar-daftar dari formulirnya. Jadi aku pengen nanya aja sih Kak, itu aku emang aku memang nggak bisa apa gimana ya saat beasiswa unggulan ini? Soalnya aku bingung banget. Oke. Itu kamu bagian ini ya, bagian di administrasinya ya, bukan di Iya Kak, assignment ya benar. konteksnya ya. Iya Kak, benar. Aku bahkan belum sempat upload rapor, dan kalau misalnya belum sempat Hmm. upload rapor, berarti aku belum bisa juga upload esaiku sendiri gitu. Oke. Em, ini agak ini ya, agak khas banget ya problematika kamu. Soalnya ketika tahun 2023 kemarin ketika aku bimbingin itu anak-anak yang lain tuh pada lancar semua gitu, tapi kamu problematikanya cuma di bagian sekolah kamu doang. Iya Kak, aku kayak masih in general doang, cuma nama, NIK, sama yang lain. Pokoknya aku cuma ngisi format cuma 5 doang. Belum ke yang semuanya itu, belum ke yang lebih spesifik untuk formulir pendaftaran beasiswa gitu. Makanya Hmm. makanya aku kaget saat loh udah ada yang lulus beasiswa unggulan, Oh, kamu kaget gitu. kamu namanya telat informasi berarti. Nah Timelinenya itu kamu. Kak, tapi timelinenya pas timeline pengisian formulir masih masih itu sih Kak, masih ada saat aku mau mengisi itu. Kayak Oh. beda gitu loh formatnya di apa websitenya aku dengan websitenya yang lain tuh beda. Jadi aku Oh, bingung oke, banget. aku paham konteksnya. Jadi kamu salah salah masukin ini ya, salah masukin alamat
URL-nya itu. Karena gini, buat kamu. Jadi kemarin case-nya tahun 2023 gitu ya. Oke, kamu daftarnya tuh 2023 kan? Iya Kak, benar banget. Oke, jadi gini, di tahun 2023 itu udah pakai form terbaru. Jadi dia beasiswa unggulan BPI, itu kan sama-sama di bawah namanya Kemendikbud. Nah, itu sekarang itu punya website tersendiri untuk apply beasiswa. Nah, tahun 2022 itu websitenya masih agak kuno. Nah, mungkin kamu masih daftar pada saat itu website yang lama. Karena memang ada kemarin yang nge-DM aku, Kak, ini kok aku dan temen aku beda ya websitenya. Nah, aku sampein di story aku, Kak, website yang benar tuh seperti ini, dia sama dengan website beasiswa pendidikan Indonesia. Nah, case-nya kamu, aku yakin tuh masalahnya seperti itu. Kamu kan merasa beda kan? Iya Kak, bener beda. Iya, karena karena kamu masuk di URL ya, di Mm-mm. website beasiswa unggulan yang lama. Karena Hmm. website yang terbaru itu modelnya hampir sama dengan BPI gitu. Ya itu kamu berarti masalahnya kurang di informasinya aja gitu. Oke oke. Pada saat Mau nanya lagi nih 2023 Kak. kamu nggak join 2023 kamu udah ngikutin aku belum? Belum Kak, aku baru ngejoin Kakak Oke. baru akhir-akhir ini. Oke, coba kamu nanti di link di bio IG aku itu kan ada link beasiswa unggulan tuh. Aku ada grupnya. Nah, biasanya nanti ketika beasiswa unggulan dibuka itu pada nimbrung di sana buat tanya jawab gitu kayak, guys, ini ada masalah apa kalian bla bla bla, itu biasanya kita ngobrolnya di sana gitu. Ada Telegramnya. Thank you Coba so kamu much Kak gabung ya. Afri. Ya. Iya Kak, siap. Oke. Kamu masih punya satu kesempatan lagi buat daftar beasiswa unggulan di semester 3 ini. Amin, thank you Kak. Semoga Iya, berkat aku. iya. Kayak gitu ya. Thank you Kak. Ya, sama-sama. Oke, tadi Siska udah ya, Siska ya. Teman-teman yang udah langsung raisanya diturunin ya. Oke, Rokuan. Boleh Rokuan? Halo Kak, Ya, silakan Rokuan. makasih sebelumnya Kak Afri. Sebelumnya kenalin aku Rokuan, masih kelas 11 SMA. Nah saya mau tanya nih Kak, untuk apply beasiswa kuliah S1 yang mengenai kegiatan aktivitas yang saya lakukan itu, saya punya pengalaman usaha jasa buka komisi lukis wajah, terus juga pengalaman kerja aku ya wirausaha kuliner di sekolah gitu Kak. Sedangkan jurusan yang saya mau tuju itu geologi, arsitektur ataupun teknik mesin. Nah, itu gimana ya, Kak? Nyambung kayak kurang nyambung, Kak? Oke, iya sih. Kamu pengalamannya di seni gitu ya istilahnya ya. Iya, Kak. Oke, gini. Sama di wirausaha. Mm-mm. Jadi gini, sebenarnya kan nanti kamu bisa sebenarnya kalau kamu pengen masukin, kamu bisa hubungin kayak pengalaman kamu sebelumnya. Nah, sebenarnya ini biasanya lebih di konteksnya wawancara sih um, kayak pengalaman kamu bagaimana survive gitu, bagaimana kamu mengatasi masalah kehidupan dan lain-lain. Kamu ngelakuin itu kan tujuannya karena finansial kan, atau memang Iya, hobi doang atau apa? eh, dua-duanya. Iya itu. Itu bisa dimasukin nanti di bagian kalau kamu pengen personal stories aja kayak bagaimana kamu menjalani hidup kamu. Tapi kalau terkait esai beasiswa seperti ini gitu, mungkin kalau kamu pengen masukin, kamu cari benang merahnya gitu ya. Tapi kamu ngerasa dari melukis wajah ke geografi ya, Iya, mungkin kalau ke arsitek nyambung gitu ya, ya Kak, ada kalau seninya. kalau ke arsitek nyambung. Kalau kamu nanti masuk arsitek ya mungkin kamu bisa masuk kan kayak kamu hobinya kamu menggambar melukis, dari hobi menggambar atau melukis tersebut ini ngebuat saya tertarik untuk masuk ke dunia yang lebih luas seperti arsitektur karena dari hobi saya ini itu ya saya bisa kaitkan dengan masa depan saya menjadi seorang arsitek gitu. Itu bisa ya. Iya, Kak. Tapi kalau geografi agak ini ya kebumian soalnya. Iya, sama Ya. teknik mesin juga, Kak. Dan untuk masih ada lagi, Kak? Oke, em,
saran saya kalau kamu pengen masukin tadi kalau kamu ngambilin jurusannya arsitek sih. Tapi kalau di luar itu dan tidak nyambung lebih baik nggak usah sih, nggak apa-apa. Hmm, Ya. makasih Kak. Nah, ada Dan lagi Kak. Untuk kayak prestasi gitu juga saya prestasinya lebih ke arsitek ya kayaknya Kak. Soalnya prestasi lomba gambar gitu. Juara lomba gambar. ya kenapa kamu nggak mau ngambil arsitek aja kalau gitu? eh ya itu alternatif lain Kak. Geologi sama teknik mesin Oh gitu. ya, ya udah. Berarti kamu usahain dulu yang paling relate dulu ya. Iya Kak. Mm. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Ya itu salah satu tantangannya ya teman-teman ketika kita daftar beasiswa ya, karena kita harus bisa mensinkronisasi diri kita juga gitu ya. Karena em, nanti itu paling ribetnya adalah di bagian wawancara. Biasanya banyak orang yang gagal tuh di wawancara. Kalau di administrasi berkas itu gampang. Banyak pola-pola yang bisa kita selesaikan, bisa kita hubungkan-hubungkan. Tapi nanti kalau dari wawancara itu bakal sulit. Karena kenapa? Karena ketika wawancara itu kan langsung ya, direct. Kalian bakal ditanyakan secara langsung dan ada beberapa pertanyaan yang kadang tidak terduga gitu. Belum lagi kalau pertanyaannya berhubungan sama psikologi dan orang ahli psikologi bisa ngetahuin jawaban kalian itu jujur atau dibuat-buat gitu. Makanya ketika saya nyaranin ketika apply beasiswa termasuk nulis esai itu jujur aja pada diri kita, nggak usah dilebih-lebihin gitu. Termasuk tadi cerita-cerita yang seperti itu ya. Oke. Najwa. Oke, ini terakhir di Muhammad Fajar ya. Habis Najwa, terus Yusril, terus Muhammad Fajar. Setelah itu baru saya spill. Oke, tiba-tiba Septi Resan. Oke, terakhir Septi ya. Jadi tinggal 4 lagi ya. Oke, Najwa silahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Mm-mm. Itu saya kan masih Duh, SMA. suaranya boleh dibesarin lagi Najwa? Oh ya, halo. Halo? Sekarang itu kan saya masih SMA kelas 3 mau masuk kuliah ini. Nah, rencananya saya mau ambil beasiswa S1 gitu. Saya alhamdulillahnya dapat SNBP di teknik. Dan saya mau tanya untuk kontribusi kepada pemberi beasiswa ini kan saya kondisinya saat ini belum masuk kuliah nih Kak, dan saya juga masih bingung untuk gambarannya nanti. Itu kira-kira untuk kontribusinya itu apakah proyeksi pekerjaan saya nanti di masa depan atau lebih ke proyeksi tingkat pendidikan selanjutnya yang akan saya ambil, misalnya nanti saya mau ambil S2 di luar atau mungkin apa ya Kak, soalnya saya agak bingung juga untuk menulis yang bagian kontribusi ini gitu. Oke, paling gampangnya untuk bagian kontribusi kamu bisa ngerelatein dengan jurusan kamu. Kamu ngambil jurusan apa tadi? Teknik kimia Kak. Nah, kamu pengen teknik kimia. Nanti setelah lulus teknik kimia ini kamu pengen jadi apa? Itu saya masih mikir sih Kak. Sebenarnya kalau untuk saya sendiri, saya masih pengen untuk kerja di kayak pabrik itu, entah nanti mungkin di petrokimia atau di FMCG yang tentang food grade gitu. Tapi nanti saya juga ada untuk kayak kepikiran untuk ke dosen, tapi ya melihat Jepang juga sih Kak. Karena kan belum jalan ya. Jadi konteksnya sekarang kamu masih ragu ya, masih belum ketemu jawabannya kan? Nah itu salah satu kesulitan ketika kita nulis esai beasiswa di bagian rencana masa depan adalah kita belum jelas terhadap diri kita sendiri gitu. Nah, itu challenging banget buat teman-teman ketika daftar beasiswa. Nah, pastiin ketika kalian daftar beasiswa, kalian itu udah tahu seluk-beluk diri kalian. Dari sekarang itu udah tahu nanti ke depannya pengen ngapain. 5 tahun, 10 tahun yang akan datang pengen ngapain itu udah tahu gitu. Jadi jangan sampai nanti teman-teman masih ragu terhadap pilihan hidup kalian. Karena kenapa? Karena ini bakal gitu ya. Bakal penting banget ketika kalian bisa meyakini pewawancara gitu. Karena ketika diwawancara kalian harus straight to the point jawaban kalian. Kalian nggak boleh jawaban kayak nanti saya pengen kayak gini Pak, tapi aku juga punya kayak gini sih Pak gitu. Nah itu jawaban yang berbelit-belit ya. Ini teman-teman harus straight to the point, pengen
jadi apa, rencananya seperti apa gitu. Nah, kamu tadi jurusannya kimia. Ya udah, kamu ketika kimia kamu pengen jadi apa? Selalu dari sarjana kimia tadi yang kamu pengen pengen ambil gitu. Kamu jelas pengen kerja di mana, apa kontribusinya. Nah, itu yang kamu cari dulu jawabannya dari diri kamu gitu. Ya. Nah, coba ya. Mau nanya Kak, kalau Ya. misal saya nanti udah punya proyeksi pekerjaan, tapi kalau misalnya namanya kan juga rezeki ya, kita nggak tahu apakah nanti dapat atau enggak. Kalau permisal di 5 tahun ke depan, 4 tahun ke depan itu ternyata qadarullahnya beda, itu Oke. masalah. Oke, saya dapat poin kamu. Jadi gini, yang namanya planning hidup itu kan tidak mungkin berjalan 100% mulus ya Najwa. Nah, that's okay, nggak masalah, nggak nanti nggak sesuai. Yang penting kamu udah tahu tujuan hidup kamu dulu gitu. Kamu yang penting bisa meyakinin dulu gitu, ya. Nah, nanti masalah ketika kamu lulus beneran sesuai sama yang kamu janjiin apa enggak, ya that's no problem, nggak masalah. Uang beasiswanya udah selesai kok gitu. Yang penting kamu udah tahu dulu planning hidup kamu. Ya namanya planning itu kan nggak bakal berjalan 100% mulus gitu. Baik, satu lagi Kak boleh? Apa itu? Untuk ini prestasi, karena kan saya ini baru mau masuk nih jadi maba. Berarti untuk prestasi atau keunggulan yang bisa saya taruh itu prestasi yang ada di SMA ya Kak? Iya, karena kan kamu daftarnya kan S1, SMA aja, jangan SD karena terlalu lama. Kalau itu kan saya selama ini kalau di SMA ini prestasinya lebih ke apa ya? Lebih general ke karya tulis ilmiah. Nah, itu apakah masih selinear dengan teknik kimia? Karena saya juga untuk pengalaman organisasi itu hanya berada di komunitas karya tulis ilmiah sama organisasi seperti Green Generation gitu loh Kak, seperti di bidang lingkungan gitu. Saya melihatnya kayak tidak ada yang linear. Kira-kiranya lebih baik diambil yang mana? Gini aja, tadi kan sudah saya sampaikan, kalau teman-teman tadi udah punya prestasi tapi nggak linear atau punya pengalaman tapi nggak linear, ya kalian ini aja jangan kalian masukin semua atau jangan bingung, kalian tinggal fokus aja satu hal yang paling relate aja sebenarnya gitu, ya. Baik, makasih guys. Iya, yang paling relate aja, jangan dimasukin semua atau jangan dipusingin, ya. Makasih Kak jawabannya. Iya, sama-sama. Oke, Yusril Ramadan, silakan. Halo Kak, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yusril. Saya juga merupakan lulusan teknik sipil, tapi lulus tahun kemarin dan sekarang lagi kerja dan ingin berencana melanjutkan studi S2. Saya mau tanya mengenai dalam penulisan esai itu, apakah kita sebaiknya mencantumkan calon supervisor beserta expertise-nya di mana, atau cukup menjelaskan mengenai course yang akan kita jalani di sana? Mungkin itu Kak. Atau study plan-nya kayak gitu. Oke. Kalau kamu masukin juga nggak masalah, that's okay. Aku juga masukin ketika nulis esai. Jadi nggak apa-apa misalnya spesifik nama profesornya kita mention di dalam esai itu Kak ya? Iya nanti, ya nggak apa-apa. Aku juga ini kau. Ketika nulis esai juga aku masukin. Nanti aku spillkan nanti di akhir ya, buat contohnya. Oke. Kemudian yang kedua, bagaimana jika kita dihadapkan suatu kondisi ada dua kampus yang memiliki program studi yang sama, namun pada saat kita bagaimana mempertimbangkan atau memprioritaskan bahwa kampus A lebih unggul, sementara mungkin dari fasilitasnya ada. Mungkin kondisinya gini Kak, simpelnya. Misalnya di Indonesia program studi ini ada, sementara di luar negeri pun ada. Namun saat interview kita ditanya balik, mengapa kamu memilih kampus A atau B gitu? Apakah ada tipsnya untuk menaklukkan ini pertanyaan? Terima kasih. Oke, nanti sambil saya ngasih spill contohnya, karena itu juga berkaitan dengan yang kamu tanyain. Karena saya juga masukin itu. Yang pentingnya gini, cara ngomparisasi dari A ke B, ini berhubungan sama jurusan atau universitas ya. Nah, kamu
bagaimana caranya kamu bisa meyakinin pilihan kamu itu udah terbaik berdasarkan hasil dari research-nya kamu, gitu ya. Jadi kamu memang udah riset lebih dalam kenapa kamu memilih jurusan tersebut di kampus tersebut. Walaupun di kampus yang lain itu ada jurusan yang sama. Nah, tinggal kamu bagaimana kamu bisa masukin suatu data atau fakta bahwasanya ini yang terbaik yang kamu pilih dibandingin yang lain. Gitu. Nah, itu berdasarkan personal opinion-nya kamu, ya, atau argumentasi kamu. Oke Kak, terima kasih jawabannya. Yap, sama-sama. Oke. Muhammad Fajar. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Pertama-tama aku kan baru selesai kelas 12 dan kebetulan kemarin aku udah diterima di salah satu kampus. Kemudian untuk mendapatkan surat keterangan diterima di kampus itu Kak, atau LOA-nya bersamaan dengan penerimaan kampus Kak, apakah bisa diganti atau ada surat keterangan lain yang bisa menggantikan LOA itu Kak? Kamu udah lulus terus kenapa harus diganti LOA-nya sebenarnya? Karena kan pendaftaran beasiswa unggulan bisa jadi sebelum penerimaan kampus Kak, penerimaan Camaba. Penerimaan beasiswa unggulan tuh dibuka bulan Agustus. Kira-kira. Kan seperti tahun lalu penerimaan beasiswa unggulan kan di awal Agustus sampai pertengahan Agustus. Bisa jadi penerimaan Camabanya Kak di pertengahan Agustus. Jadi agak mepet dengan penerimaan beasiswa unggulan itu Kak. Oh, nggak apa-apa pakai yang kemarin aja LOA-nya. Itu kamu konteksnya kalau udah masuk kuliah juga nggak apa-apa. Kecuali kamu ongoing. Kalau ongoing gantinya surat aktif kuliah. Kalau Camaba atau Maba pakainya tetap LOA walaupun kamu udah masuk kampus. LOA-nya itu dari kampus ya Kak? Dari LOA itu kamu pakai surat keterangan kalau kamu keterima di kampus tersebut aja. Kamu keterimanya di jalur apa? Kebetulan kemarin di SNBP Kak. Ya udah hasil screenshotan SNBP aja nggak apa-apa, boleh. Oh, oke. Kemudian kan kebetulan di SMA saya ada beberapa prestasi, tapi prestasi tersebut tidak linear dengan jurusan yang saya ambil. Adapun prestasi itu Kak di mapel geografi, kemudian kemarin di SNBP saya keterima di jurusan hukum. Apakah bisa saya lampirkan prestasi tersebut? Menurut kamu itu linear nggak atau ada benang merahnya? Sebenarnya ada benang merahnya Kak, karena di hukum juga itu dibahas seperti hukum lingkungan dan hukum agraria, dan bisa saya jadikan masukan di situ Kak. Nah, as long as kamu bisa masukin ada benang merahnya nggak apa-apa. Kecuali itu memang nggak ada linear dan tidak ada benang merahnya, lebih baik nggak usah. Oh iya. Tinggal kamu bagaimana nemuin polanya biar itu relate aja. Itu jadi PR kamu. Oh iya. Kemudian kan di SC beasiswa diminta untuk planning masa depan Kak. Apakah di pekerjaan atau job yang kita inginkan bisa disebut lebih dari salah satu dari pekerjaan yang kita inginkan di masa yang akan datang Kak? Contohnya kamu lebih dari satu kayak gimana contohnya? Apakah misalnya saya mau jadi akademisi atau praktisi Kak? Misalnya kebetulan di hukum, apakah saya mau jadi pengacara atau dosen atau jaksa? Apakah bisa saya sebut semua atau salah satu aja Kak? Coba kamu bayangin diri kamu, bisa nggak kamu melakukan pekerjaan itu semua dalam satu waktu? Jadi harus saya salah satu aja Kak? Iya, Menurut... biar tujuan kamu jelas. Oh iya. Kalau kamu punya opsi kan berarti kan tujuannya belum jelas. Siap. Ya, Makasih gitu. Kak sebelumnya atas jawabannya. Ya, sama-sama. Oke, terakhir Septi ya, baru saya spill nanti essay beasiswa saya.
Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Iya. Sebelumnya saya saat ini semester 2 ya Kak, kemudian tahun lalu saya juga sempat mendaftar di beasiswa unggulan. Rencana saya memang tahun ini pengen apply untuk beasiswa unggulan kembali, cuma kemarin itu seperti yang kakak tadi bilang, kalau misalkan sebenarnya apa ya, administrasi itu lebih gampang daripada wawancara. Cuma yang tahun lalu kebetulan saya gagal di administrasinya. Nah, saya masih punya draft untuk esai beasiswa unggulan kemarin, dan dari apa yang saya simak tadi itu sepertinya saya terlalu apa ya, banyak memasukkan kemampuan apa ya, prestasi atau pengalaman-pengalaman yang tidak linear dengan apa yang saya mau untuk depannya. Dan sebenarnya ini sih Kak, saya tuh rencana untuk kedepannya pengen langsung lanjut S2 dan ya insya Allah pengen ke akademisi, mungkin dosen atau yang sejenisnya. Tetapi apa yang pengalaman-pengalaman yang saya miliki sejauh ini itu terkait dengan leadership, ya leadership dan sebagainya lah Kak itu. Nggak ada yang benar-benar linear kayak ke akademisi banget gitu. Nah, itu caranya gimana Kak untuk nantinya itu mengaitkan dan apa ya, memperbaiki dari draft esai yang sudah saya punya sebelumnya seperti itu, Kak. Oke, kamu semester 2 ya berarti sekarang ya? Iya. Kamu pengen jadi akademisi? Iya, Kak, benar. Nah, nanti kan kamu belum bisa menjual diri kamu dari segi masa lalu kan, dari pengalaman masa lalu kan. Iya, benar, Kak. Nah, sedangkan kamu pengen jadi akademisi. Nah, nanti kamu kan tadi saya sampaikan ketika kita buat milestone, kita buat dari jangka pendek hingga jangka panjang kan. Dapat poin tadi? Iya, benar. Oke. Iya, dapat. Nah, ketika kamu jelasin rencana jangka pendeknya kamu bisa jelasin selama kamu kuliah nanti pengen ngapain aja. Nah, kamu jelasin, kamu rencanain selama kuliah, saya bakal pengen jadi asisten praktikum atau jadi asisten dosen gitu ya. Nah, karena kenapa? Karena kamu pengen punya pengalaman lebih bagaimana cara memanage orang, mengajar orang gitu ya. Atau lagi berkaitan dengan administrasi gitu kan, karena itu kan semuanya berkaitan dengan administrasi. Karena kenapa? Karena kamu butuh pengalaman ini sebelum menjadi seorang dosen. Nah, itu caranya yang bisa kamu lakuin. Oke, Kak. Untuk pertanyaan kedua, ini kan sepertinya udah ada informasi terkait dengan pendaftaran beasiswa unggulan itu sendiri ya, Kak. Kalau nggak salah itu malah saya dapat informasinya itu sekitar bulan April ini mau dibuka gitu, Kak. Itu benar apa salah, Kak? Kamu lihat dari mana itu? Ini Kak, beberapa ada kayak mentor-mentor yang katanya beasiswa unggulan mau dibuka bulan April setelah Lebaran gitu. Tapi setahu saya bulan beasiswa unggulan itu yang tahun lalu bukannya sekitar bulan Agustus atau paling nggak setelah bulan Juni Juli itu Kak. Ini pendapat saya ya. Iya. Memang saya ngelihat di beberapa konten ada yang nge-share kalau bisa unggulan itu bukanya bulan April. Ini cuma pendapat pribadi saya. Jadi gini, itu bisa aja dibuka bulan April kalau dia ngikutin pola di tahun 2018 ke bawah. Karena tahun 2018 itu beasiswa unggulan itu dibuka 2 kali. Di awal tahun sama di akhir tahun. Nah, dulu saya daftarnya itu di akhir tahun. Ya. Karena setelah tahun 2019 ke atas sampai 2023 itu cuma dibuka 1 tahun sekali di bulan Agustus. Itu. Nah, sekarang nggak tahu nih itu bakal dibuka di bulan April atau enggak. Bisa aja dibuka di bulan April kalau mereka buat polanya di awal tahun gitu ya, atau di kuartal pertama gitu istilahnya. Nah, tapi menurut pandangan saya, selama itu bukan resmi dari Kemendikbud atau dari Puslapdik yang ngeluarin statement itu, saya nggak pernah percaya. Itu pandangan saya. Karena kenapa? Karena kan orientasinya dari beasiswa unggulan itu buat maba sama ongoing masing-masing semester 3. Sedangkan di bulan April itu cuman baru kelulusan SN apa sih namanya? SNBP ya? Iya benar Kak. Nah, cuman kelulusan SNBP. Sedangkan SN apa satu lagi? SNBT. SNBT kan belum. SNBT kapan? SNBT itu kayaknya setelah Lebaran Kak, bulan Mei mungkin. Nah, bulan Mei malahan kan.
gitu. Lebih lewat kan, sedangkan dibukanya bulan April. Beasiswa unggulan itu cuma bukanya sekitar 2 mingguan, nggak nyampe 1 bulan. Nah, Sedangkan yang oke. mandiri juga belum buka gitu loh. Nah, jadi kan opportunity-nya kecil buat teman-teman yang maba gitu. Makanya Oke. saya nggak percaya. Tapi nggak wallahu alam ya. Tapi selama ini sebelum itu resmi di statementkan, dikeluarin dari Puslabdik atau dari Kementerian Pendidikan, saya nggak percaya. Saya masih ngambil timeline tahun sebelumnya. Oke. Mm-mm. Ini deh Kak, kan itu tadi Kakak bilang kalau misalnya BO itu dibuka sekitar cuma 2 mingguan, seperti Mm-mm. yang tahun lalu. Nah, saya ngerasa tahun lalu itu benar-benar harus cukup padat banget buat mempersiapkan berkas-berkasnya. Sebenarnya kalau misal curi start gitu bisa nggak sih Kak? Misal kayak LOA dan lain-lain itu nyicil dari sekarang. Terus sama satu lagi Kak, kalau tahun lalu kan ada UKBI, sertifikat UKBI. Mm-mm. Nah, itu kan saya kemarin udah tes dan itu sertifikatnya masih bisa dipakai untuk tahun ini kan, Kak? Dipakai ulang kan? Nanti itu tinggal nunggu konfirmasi pihak penyelenggara ya. Biasanya kalau kalau sertifikat bahasa itu maksimal 2 tahun sih. Tapi nanti nggak tahu juga ya. Nanti kamu tinggal konfirmasi. Semoga masih bisa. Tapi di sertifikatnya tuh ada maksimal tahunnya nggak berlakunya. Kalau nggak salah, seingat saya 2 tahun atau 3 tahun gitu, Kak, kemarin Nah, kalau selama itu berlaku. masih ada masa berlakunya masih bisa dipakai. Oke. Siap-siap, Kak. Terakhir ya, Kak, ini. Kira-kira Kak Afriansyah bakal ngebuka kayak review esai gitu nggak, Kak? Oh ini ya, pertanyaannya juga berhubungan sama si Farid di grup di meeting chat. Saya tuh sekarang itu lagi ngisi kekosongan, honestly. Karena kan teman-teman yang ikutin saya di Instagram, saya udah berapa kali spill kalau saya lagi nunggu visa buat S2 kan. Nah, selama saya belum berangkat ke Australia, saya masih buka kelas, termasuk untuk private mentoring. Karena tahun sebelumnya saya juga buka private mentoring. Nah, selama saya belum berangkat ke Australia, saya bakal buka. Tapi kalau saya udah berangkat, saya nggak punya banyak waktu untuk bisa ngebimbingin secara mentoring komprehensif. Karena dulu ketika saya buka private mentoring itu dari awal banget selama dia pendaftaran. Kayak pemberkasannya saya cek, terus di websitenya saya cek, terus esainya itu sampai titik dan komanya aja saya cek juga. Karena memang mentoringnya Zoom meeting kayak gini tapi one by one. Jadi langsung saya cek itu kayak data-datanya harus lengkap dan lain-lain sebagainya. Nah, karena saya ngerasa kesulitan buat ngakuin itu ketika di Australia, kemungkinan besar saya nggak buka gitu. Oke. Tapi nanti semisal ya lancar-lancar terus buat studinya Kakak nantinya, tapi kalau misalkan nanti ada kesempatan, kami sangat senang hati Kak untuk bisa dibimbing sama Kakak. Oke. Ya, nanti lihat kondisinya ya. Ya, Siapa terima tahu kasih Kak. karena gini, saya tuh ada 2 opsi bakal mulai kuliahnya antara di bulan Mei atau September. Kalau saya mulai kuliahnya di bulan Mei, saya kemungkinan besar kesulitan. Tapi kalau di bulan September, ya saya punya banyak waktu kosong bisa buka private mentoring ataupun kelas beasiswa kayak gini yang gratis gitu. Oke Kak, siap. Terima kasih, Ya, ditunggu informasinya ya Kak. ya lihat ya nanti ya, stay tune aja di Instagram. Oke, siap Kak. Jadi kalau saya tiba-tiba udah di Australia, berarti kayaknya susah buat buka private mentoring. Kalaupun saya buka, mungkin saya bakal batasin. Nggak, saya bakal terima semua yang pengen daftar gitu. Karena Terima kasih. gimana? Terima kasih Kak. Iya, itu ya. Karena lumayan agak ribet ketika mentoring private. Karena dari titik komanya juga saya perhatiin kadang. Dari segi cerita esainya juga saya lihatin. Dulu saya masih bisa buka untuk yang gratis review, tapi dengan syarat kalian kayak buat sayembara. Aku nggak tahu ada yang ikutin apa enggak. Buat yang kalau kalian cek di review essay itu kayak batasin 3 hari itu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nanti lihat aja perkembangannya seperti apa. Oke,
terakhir tadi Septi ya. Oke, ini terakhir Maria ya. Ini setelah Maria nggak ada lagi ya teman-teman ya. Oke, silakan Maria. Oke, baik. Saya ingin bertanya, Kak. Jadi ada beberapa kasus, misal dia apply ke banyak universitas. Nah, terus dia keterima misalnya ada tiga universitas. Nah, terus dia juga apply di beberapa beasiswa. Misalnya dia apply ke 5, tapi dia keterimanya 2. Nah, di situ kan harus pilih satu beasiswa dan juga satu universitas. Semisal kalau di situ saya mau nolak beasiswa yang tidak yang sudah keterima itu apakah harus konfirmasi atau udah biarin aja? Dan sama juga dengan LOA yang lain, apakah harus konfirmasi atau mohon maaf saya tidak bisa karena udah keterima atau gimana? Itu lebih ke ini aja sih, lebih ke attitude aja. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih, Kak. Kalau untuk beasiswa wajib kamu melapor. Kalau untuk beasiswa. Oke. Karena nanti itu berhubungan sama pendataan kalian. Jangan sampai kalian keterima beasiswa tapi kalian nggak lapor, secara nggak langsung kalian double funding nanti namanya. Nanti kalau double funding ketahuan, semua beasiswa bakal di blacklist. Karena gitu. di surat pernyataan ada tuh, surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa lain, tidak boleh double funding. Nah, kalau untuk universitas LOA itu sebenarnya kalau nggak ngelaporin nggak apa-apa, selama kalian nggak bayar gitu. Biasanya kalau universitas kita kan udah lolos nih, tapi kita nggak bayar, ya kita dianggap mengundurkan diri gitu, secara nggak langsung. Oh gitu. Iya. Oke. Tapi semisal gini Kak, kan lebih ke masalahnya lebih ke timeline karena misalnya beasiswanya udah dapat nih, terus saya belum dapat LOE karena semisal saya sudah apply tiga universitas, misal ada kejadian beasiswanya universitasnya nggak keterima semua itu gimana? Apakah beasiswa bisa dilakukan atau digunakan untuk next year atau bagaimana Kak? Kamu S1 atau S2 atau S3, Maria? Saat ini S1, saya masih semester 4, rencana S2 buat ambil beasiswa Oke, gini. Chevening. Rencana beasiswa kamu Chevening ya, cuman Chevening? Iya, ke UK. Oke, jadi gini, saya kasih ini ya, poinnya, bocorannya. Jadi beasiswa itu ada beasiswa yang mewajibkan ketika syarat administrasi itu udah punya LOA. Nah, selama kamu punya LOA, kamu bisa daftar beasiswa tersebut, gitu. Tapi kalau kamu nggak punya, ya otomatis kamu bakal nggak lolos. Nah, kedua ada beasiswa, ini terkhusus buat S2, S3 ya, itu yang tidak mewajibkan kamu punya LOA seperti LPDP dan Chevening. Nah, selama kamu belum punya LOA, kamu boleh daftar beasiswa tersebut. Nanti setelah dapat beasiswa, baru kamu boleh nyari kampus. Tapi biasanya dibatasin. Nah, kalau contoh LPDP itu ngebatasinya 18 bulan atau 17 bulan, sekitar 1,5 tahun. Nah, selama setahun itu kamu harus cari kampus dan keterima. Tapi kalau untuk Chevening, itu aku lupa berapa lama. Ada, nanti kamu bisa pelajari. Oh, oke. Jadi Gitu. saya kira udah dapat beasiswa, oke, udah harus ada LOA waktu itu waktu wawancara. Tapi ternyata ada batasnya ya, Kak ya? Iya, ada batasnya Oke, nanti. nanti saya cari tahu. Setiap beasiswa ada siap. mekanisme yang berbeda. Oke. Siap, terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Oke. Udah nggak ada lagi ya pertanyaannya, teman-teman ya? Oke. Oke, karena saya bakal spill esai beasiswa saya, dan ini lumayan agak secret ya, saya tidak bakal nge-recording, berarti batasan recordingnya sampai sini, dan saya akhiri dulu untuk kelas malam ini, dan terima kasih teman-teman udah mau join, dan saya ucapin sekali lagi terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop recording dulu ya.